Hai Zauja, ketemu lagi sama bizaujati.id. Hari ini Kamis yang istimewa. Kenapa? Sudah pada tahu kan ya, hari ini adalah hari pertama kita menyambut Ramadan. Walaupun kita sekarang sedang berada di keadaan yang cukup tidak mengenakan ya, karena pandemi COVID-19 ini. Tapi tentu tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah di bulan puasa ini. Oke, karena hari ini Kamis yang istimewa ya, seperti yang aku sebutin tadi. Sekarang kita akan ada obrolan yang juga istimewa. Kalau biasanya kita memberikan tips-tips seputar suami istri, nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng tim bizaujati.id. Nah, jadi ceritanya ketika kita masih sama-sama mahasiswa dulu, kita nih nyantri atau tinggal di pesantren namanya Pondok Pesantren Darun Nun. Bisa tuh dicek di IG-nya, ada websitenya juga ada @darunun. Nah, hari ini kita spesial mau ngobrolin tentang kebiasaan-kebiasaan apa sih yang ada di pesantren ketika Ramadan. Kenapa kok kita mau ngambil tema itu? Karena ini buat inspirasi buat teman-teman semua, buat zauja-zauja yang sedang ada di rumah. Kira-kira nih anak-anak yang sedang libur atau suami yang sedang work from home, ini enaknya kita adain kegiatan apa ya yang menyenangkan tapi juga masih bernilai ibadah. Hari ini kita akan bahas bareng-bareng sama Mbak Nadifa dan juga Mbak Evi. Oke, langsung aja kita tanya sama Mbak Nadifa nih. Dulu ketika di pondok, ketika di pesantren, apa sih kebiasaan Ramadan yang sampai sekarang itu nggak bisa dilupa gitu, keinget-inget, kepingin ngadain itu di rumah gitu. Apa sih? Coba deh ceritain sama kita. Halo, assalamualaikum Zauja. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Fitri karena sudah diizinkan untuk bercerita atau berbagi di sini tentang pengalaman dulu waktu di Pondok Pesantren Darun Nun. Jadi yang sangat berkesan itu apa ya? Karena semuanya itu berkesan bagi saya. Tapi yang sangat paling berkesan di saat-saat bulan Ramadan seperti ini itu ketika kita tuh ngumpul-ngumpul bareng gitu kan, yang biasanya tuh sibuk dengan aktivitas kuliah, ada yang kerja, ada yang bolak-balik lab gak pulang-pulang gitu ya. Tapi saat Ramadan itu semuanya tuh bisa kumpulnya tuh terasa banget gitu, mulai dari buka bersama, sahur bersama, dan yang paling berkesan itu ketika kita ini tadarus bersama gitu ya. Menurut saya ketika kita tadarus bersama, kita ke masjid baca Quran itu kayak menenteramkan di hati gitu. Meskipun udah tiap hari kegiatan yang ini ya ngaji bareng gitu, tapi di waktu Ramadan itu kan sesuatu yang istimewa gitu ya. Jarang-jarang kita bisa bergantian saling simak baca Quran gitu. Yang paling terasa di saat saya sudah nggak di pesantren dan sekarang jadi ibu rumah tangga itu, ya itu saat-saat seperti itu gitu. Jadi tiap kali datang Ramadan gini pasti ngebayangin tuh, aduh betapa enaknya gitu ya yang di pondok, yang masih di pesantren gitu, bisa saling baca Quran, saling simak baca Qurannya gitu. Itu sih. Yang lain apa ya, masak-masak barengnya mungkin ya. Bener banget. Jadi emang nggak bisa dipungkiri ya kalau hal yang paling berkesan di pesantren itu pas kita ya bareng-bareng gitu, sahur bareng, terus beli takjil bareng, terus buka bareng, ke masjid, ngaji, simak-simaan gitu. Apalagi kalau kita di masjid dulu, simak-simaannya nggak cuma kita aja kan ya, ada ibu-ibu juga. Sampai aku juga sempat merasa sangat takjub gitu. Wah, ini orang-orang yang sudah dewasa, sudah berkeluarga gitu, tapi semangatnya masih sebegitu besarnya gitu. Terus jadi malu sendiri kalau kita itu nggak punya semangat yang sebesar beliau-beliau gitu. Dan yang paling lucu dan sering ini aku alami, ini berbagi aja ya Mbak Nat ya, ini ketika
sahur bareng, terus berbuka bareng. Nah, hal yang paling unik ini ketika masak nih. Ketika masak, aku tuh sering kali berulah. Jadi pas mau sahur gitu kan masaknya malam ya. Dan malam kan tentu udah ngantuk gitu rasanya. Pernah suatu kali itu pasti waktu itu aku masak itu dadar jagung ya. Tuh aku nggak tahu kenapa, mungkin aku saking ngantuknya ya, itu udah tak kecilin. Moro-moro aku tuh ketiduran di sampingnya dapur itu kan ada musola gitu, ketiduran di situ. Dan ketika aku terbangun, untungnya aku terbangun ya Allah, alhamdulillah banget itu terbangun, itu penggorengannya itu udah gosong semua yang ada di sana, dadar jagungnya udah gosong. Ya Allah, itu sangat menakutkan juga sih, tapi ya pengen ketawa kalau inget sekarang. Dan ada satu hal lagi lucu nih yang aku alami sama Dek Lia dulu itu. Jadi kita tuh udah semangat mau memberikan sahur yang istimewa gitu kan, pasti semua ingin berkreasi gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk gimana kalau kita masak udang asam manis gitu. Wah, enak banget ini, ada bawang bombaynya, ada sausnya, wah enak banget ini gitu. Akhirnya kan agak ribet tuh ya, kita udah semangat masak udang asam manis, terus tidurlah kita. Bangun ketika sahur, jedeng, apa yang terjadi? Ternyata nasinya itu lupa dipencet cukup. Jadi itu nasi itu masih berupa beras. Dan kita udah mau sahur, bayangin. Semua udah bangun dan kita yang piket ini cuma bisa gila lu gimana ini gitu. Akhirnya langsung ya gimana lagi ya, akhirnya menelpon ustadzah. Dan ya ampun, itu memalukan banget. Ustadz, kita nggak ada nasi gitu. Terus sama ustadz, oh iya mbak, ambil kesini. Masya Allah, seneng banget. Akhirnya kita ke sana ambil nasi dan ya secukupnya lah. Akhirnya kita sahur itu bebarengan, makan satu lengser gitu ya, kayak gitulah. Jadi sesuatu yang sangat berkesan banget, bahwa itu kita juga latihan untuk tanggung jawab. Gimana nih, ini teman-teman kan semua harus makan, harus sahur, apalagi kalau Nadifa yang jadi itunya bagian rumah tanggaannya kan dulu ada divisi gitu kan, harus sehat, makanannya harus sehat. Dek Indah juga itu diukur harus sehat, harus bergizi, apalagi untuk sahur biar nanti bisa kuat. Wah, itu luar biasa banget, jadi sangat terkesan. Kayaknya Nadifa juga dulu bagian yang suka banget ya masak-masak ya. Coba ceritain dikit pengalaman ketika masak-masak ketika Ramadan. Nah, terus di saat Ramadan seperti ini itu yang paling berkesan itu ketika saya ini ada jadwal piket buat masak gitu. Karena kan kalau jadwal masak di saat Ramadan itu harus ada menu ini ya, menu takjil atau menu tambahan lah begitu. Ada esnya lah atau apanya lah. Nah, itu tuh saya selalu ini kayak browsing gitu. Menunya apa ya besok gitu. Dan itu ternyata sangat bermanfaat ketika sudah jadi ibu rumah tangga. Jadi kita nggak bingung tuh karena menentukan menu untuk apa mau masak hari ini, karena sudah ada pengalaman dulu waktu di pesantren gitu. Oke, udah dapet tadi ya, jadi cerita dari Mbak Nadifa. Sekarang aku mau pindah ke Mbak Evi nih. Kalau Mbak Evi sendiri, apa sih kegiatan yang paling bikin baper, pengen balik ke zaman-zaman kita ketika di pesantren dulu, ketika Ramadan ya, terutama ini pasti kan banyak sekali kegiatan kita yang ya unik-unik dan bikin kita yang mau tidur jadi nggak jadi tidur gitu. Apa sih Mbak Evi? Ceritain dulu ya. Terima kasih Mbak Fitri. Senang sekali mendapat kesempatan untuk saling berbagi di bulan yang istimewa ini, meskipun sekedar berbagi cerita. Sebelumnya mau nyapa dulu ya. Hai Zaujah, jumpa lagi dengan channel bizaujati.id,
tips menuju zaujah solehah yang cerdas, sehat, dan bahagia. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang dirindukan dalam setiap tahunnya. Meskipun tahun ini suasana Ramadan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bisa ya kita menyebutnya Ramadan dalam pandemi COVID-19. Namun, saya pribadi tetap berharap semoga kita semua bisa melalui Ramadan tahun ini lebih baik lagi dari Ramadan tahun sebelumnya. Nah, bincang-bincang terkait kebiasaan yang ada di pesantren Darun Nun ketika Ramadan yang menyenangkan dan juga bernilai ibadah. Nah, ini ada banyak. Namun, ada 2 hal kebiasaan yang paling berkesan bagi saya. Pertama, sahur bareng. Nah, makan bareng mungkin sudah menjadi hal yang biasa ketika kita tinggal bersama beberapa orang dalam satu lingkup, misalnya pesantren atau bahkan keluarga. Bahkan yang saya sering lakukan ketika dulu sedang di Darun Nun adalah makan sepiring berdua atau bahkan bertiga dengan teman pesantren lainnya. Nah, yang paling sering makan sepiring berdua ini sama Mbak Fitri. Mbak Fitri, momen ini jadi momen yang berkesan tidak ya? Kebiasaan makan bareng sepiring ini pun terbawa dalam kebiasaan keluarga kecil saya. Jadi, saya sampai saat ini masih sering makan sepiring suami. Ternyata makan sepiring bersama ini juga memberikan efek samping yang luar biasa. Seperti ada chemistry, bertambahnya kedekatan, perasaan saling berbagi, dan bahkan empati. Nah, ini sekilas cerita tentang makan bareng. Poin penting dalam cerita saya di poin yang pertama ini adalah sahur bareng. Sahur atau makan di malam hari sebelum imsak, ini adalah waktu yang tidak mudah bagi saya untuk bangun. Namun ketika Ramadan, banyak teman-teman yang saling membangunkan. Mbak, sahur, sahur. Jadi yang belum bangun itu dibangunkan, diajak untuk sahur. Nah, suasana ini bisa menjadi pengganti rasa rindu ketika sahur di kampung halaman bersama dengan keluarga. Di waktu sahur ini pun menurut saya adalah waktu berkumpul yang sangat berharga. Karena jarang-jarang bisa bangun bareng, makan bareng, dan setelahnya bisa juga ditambah ngobrol bareng. Ini menjadi satu hal yang paling saya rindukan ketika Ramadan di pesantren Darun Nun. Nah, di kehidupan keluarga pun, bagi saya waktu sahur ini merupakan momen yang berharga dan bisa dibilang momen yang dirindukan ketika bulan puasa. Nah, lanjut ya ke yang kebiasaan kedua. Yang kedua adalah tetap produktif. Ada satu pesan yang berkaitan dengan aktivitas Ramadan yang sampai sekarang masih tersimpan di memori saya. Kurang lebih seperti ini. Di bulan Ramadan, meskipun dalam keadaan puasa, kita harus tetap produktif. Nah, ini terbukti di Darun Nun. Setiap tahunnya ketika bulan Ramadan, pesantren Darun Nun selalu mengadakan yang namanya Pondok Ramadan, yang diberi istilah Zam-Zam Ramadan. Nah, Mbak Fitri pasti masih sangat ingat ya, apalagi pernah menjadi ketua pelaksana Zam-Zam Ramadan. Kegiatan ini dibuka bukan hanya untuk santri yang mondok di Darun Nun saja. Namun saking spesialnya, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi pihak luar Darun Nun yang ingin ikut gabung di Zam-Zam Ramadan. Jadi setiap tahunnya ada tambahan personil ketika Ramadan. Dan ini juga menambah semangat kita untuk melewati Ramadan bersama-sama. Nah, jadi setiap Zam-Zam Ramadan ini akan ada susunan agenda yang akan kita kerjakan setiap hari. Yang paling berkesan bagi saya ketika Zam-Zam Ramadan adalah selalu ada keterampilan baru yang disuguhkan. Jadi sebelum Zam-Zam Ramadan tiba, jauh-jauh hari sebelumnya, tim yang bertanggung jawab dengan agenda selama Ramadan akan mencari-cari, menyiapkan aktivitas yang baru, yang tidak seperti biasanya, dan pastinya menyenangkan, serta harapannya tetap bernilai ibadah. Ini di samping agenda-agenda yang sifatnya ibadah seperti tarawih bersama, ngaji bareng, atau tadarus. Jadi di setiap Zam-Zam Ramadan akan ada agenda baru yang sifatnya menambah keterampilan santri. Di sini kita memaksimalkan fasilitas yang tersedia di sekitar wilayah pesantren. Lokasi pesantren Darun Nun berada di perumahan Bukit Cemara Tidar. Alhamdulillah kita diberikan tetangga-tetangga yang luar biasa. Ibu-ibu jamaah masjid yang luar biasa dengan beraneka ragamnya kelebihan beliau-beliau. Ada beberapa keterampilan yang masih saya ingat. Pertama adalah belajar membuat kue pastel dan donat bersama Ibu Joko. Ini kalau tidak salah ketika tahun kedua saya di Darun Nun. Kemudian belajar merajut. Ini tahun kedua juga. Nah, selanjutnya adalah belajar membuat salad buah bersama Ibu Hari.
Ini tahun ketiga saya di Darunun. Yang berikutnya adalah bercocok tanam bersama Ibu Fahmi dan menyulam bersama Ibu Fahmi juga. Nah, ini adalah tahun keempat saya di Darunun sebelum saya akhirnya menikah dan tinggal bersama keluarga kecil saya. Nah, dari semua keterampilan yang saya ikuti selama Zam-Zam Ramadan ini, ada satu keterampilan yang bahkan menjadi hobi saya sampai saat ini, yaitu merajut. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk mengikuti Zam-Zam Ramadan di Darunun, sehingga ada yang memotivasi agar tetap produktif meskipun dalam keadaan berpuasa. Nah, harapan saya pribadi, semoga saya dan keluarga bisa juga memiliki agenda baru di setiap Ramadan yang harapannya semakin menambah kedekatan antar keluarga, antar anggota keluarga maksudnya. Begitu juga dengan zaujah sekalian. Semoga zaujah bisa tetap produktif dan semangat melewati Ramadan bersama keluarga. Semoga kita semua bisa melalui Ramadan tahun ini dengan lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Nah, sekian dua kebiasaan Zam-Zam Ramadan yang paling berkesan bagi saya, Mbak Fitri. Nah, sekarang gantian ya. Saya dan mungkin zaujah yang lainnya juga mau tahu Mbak Fitri. Kalau Mbak Fitri sendiri, kegiatan apa sih yang paling berkesan buat Mbak Fitri di bulan Ramadan selama nyantri di Darunun? Nah, monggo Mbak Fitri. Wah, giliranku nih ya. Oke, siap Mbak Evi. Nih asal tahu ya teman-teman, Mbak Evi dulu itu ketika di pesantren itu udah kayak ibuku. Jadi dia itu apa-apa itu suka perhatian sama aku. Kalau nggak pakai jaket pas keluar tuh dibilangin. Kalau waktunya sahur contohnya, kan ya aku sebagai kaum muda dulu itu ya males gitu kan mau bangun. Nah, Mbak Evi ini yang suka ngebangunin gitu. Fit bangun yuk, sahur yuk. Aku jawab gitu biasanya, terus tak imbohi ya gitu kalau bahasa Jawanya itu. Apa artinya ya, ambilin nasi ya, makan bareng gitu akhirnya. Ya gitulah, itu memang salah satu hal yang gak bisa dilupain juga dari pesantren tentunya. Nah, kalau ditanya hal apa di Darunun yang paling gak bisa dilupain, itu kalau aku pribadi selain yang disebutin tadi sama Nadifah dan juga sama Evi, nih ada cerita ketika dulu pertama kali tinggal di Darunun, pertama kali nyantri di Darunun, itu masjid itu masih kecil banget. Aku masih ingat dulu tarawih itu di luar masjid, jadi pakai terpal gitu ya, sama ustadzah sama teman-teman itu. Mungkin karena aku pertama kali ya, jadinya nggak tahu harus kemana dan gimana. Jadi waktu itu aku sampai sholatnya di luar masjid sampai sekarang. Akhirnya saking lamanya guys aku di pondok pesantren Darunun itu, sekarang masjidnya sudah bangun sampai 2 kali, merombak masjidnya sampai 2 kali, sampai sekarang udah lantai 2 gitu, saking lamanya aku di sana. Nah, uniknya juga dari sini, kalau aku tangkap Darunun ini nggak hanya ngajari tentang keagamaan aja, tapi gimana kita bisa bergaul sama masyarakat. Beneran ini aku rasain. Jadi kalau di UM itu kan ada life based learning. Kalau menurutku penerapannya yang bagus ya salah satunya di Darunun ini. Karena ya udah jadi budaya gitu, kita sama-sama ibu-ibu, sama-sama tetangga, anak-anaknya dan lain-lain. Nah, ketika Ramadan itu setiap minggu itu ada yang namanya buka bersama. Jadi kita pakai ada ustadz yang ngasih ceramah, habis itu nanti kita bagi-bagi makanan. Ya kita karena nyantri di situ, jadi kita belajar buat berkhidmah, belajar buat bantuin ibu-ibu kalau pas bagi-bagi kota, bantuin ketika udah selesai makan semua tuh udah pada pulang, kan biasanya kotor ya masjidnya.
kita bantu bersih-bersih, cuci-cuci. Itu salah satu yang membentuk habitku juga, mengajarilah kayak gitu. Jadi kamu kalau nanti bermasyarakat di rumah nih, kan ya nggak mungkin kan kita ketika keluar dari pondok nggak menyentuh masyarakat kan, maksudnya bersinggungan dengan orang lain gitu. Jadi ketika di situ udah paham, oh nanti ketika ngadain acara kayak gini atau ada kegiatan kayak gini, gimana sih kita harus bisa dengan lapang dada membantu, dengan ikhlas membersihkan apa yang perlu dibersihkan. Itu jadi sebuah habit yang akhirnya nggak berat. Padahal kalau yang namanya anak muda ya, bersih-bersih terus cuci-cuci, apalagi punyanya orang kan, maksudnya itu bukan serta-merta jadi semua tanggung jawab kita kan, enggak. Tapi akhirnya kita sadar bahwa di sini kita lagi dikasih pelajaran nih, dikasih ajaran bahwa gini loh, kalau di masyarakat itu kayak gini, mau bantu-bantu, mau bermasyarakat sama orang lain, maksudnya bersosialisasi dengan baik, gimana caranya kayak gitu. Oke, kita udah sampai nih ya ke penghujung obrolan. Jadi udah bisa aku simpulin ya, kalau ada beberapa hal yang kita rekomendasikan buat para zaujah yang ada di rumah untuk bisa menjadi inspirasi kegiatan di rumah. Dan ini terinspirasi ketika kita berada di pesantren dulu. Yang pertama tadi dari Mbak Nadifa, itu gunain waktu sebaik mungkin untuk itu membaca Al-Quran bersama keluarga, terutama kalau seumpama kita tidak sedang ada di keadaan seperti sekarang ini, wabah corona seperti ini, kita bisa ke masjid bareng dengan masyarakat seperti itu. Nah, yang kedua itu manfaatkan waktu ini untuk belajar masakan-masakan baru, resep-resep baru. Ya, tidak kita pungkiri bahwa salah satu kewajiban kita sebagai perempuan adalah memberikan makanan yang bergizi dan juga tentunya yang lezat gitu. Jadi ini digunakan untuk pemicu momen biar kita semakin punya banyak menu-menu andalan baru. Yang ketiga, poin dari Mbak Evi adalah gunakan waktu Ramadan ini sebagai quality time untuk keluarga ya. Terutama ketika kita bisa makan bareng, sahurnya bersama, terus bukanya juga bersama, dan di waktu-waktu itu kita bisa membuat obrolan-obrolan kecil yang menjadikan kita semakin menjadi keluarga yang sakinah, ya kan? Terus yang keempat, jadi Mbak Evi juga tadi manfaatkan waktu ini buat memulai hal-hal baru atau skill-skill baru. Seperti tadi dicontohkan dari Mbak Evi adalah skill merajut yang dulu diasah ketika di pondok pesantren. Nah, ini nggak harus nunggu di pondok kok. Kalau seumpama teman-teman punya sahabat atau punya tetangga yang bisa atau dia punya skill yang kamu ingini untuk kamu pelajari, itu bisa kita belajar di sana. Apalagi sekarang banyak sekali kelas-kelas online ya kan, yang ada di internet. Seumpama kita mau belajar tentang desain atau tentang jualan atau hal-hal yang lain, itu sangat banyak di internet. Dan yang terakhir itu dari saya tadi adalah Ramadan adalah momen buat kita belajar hidup di masyarakat dengan maksimal lah, dengan sebaik mungkin gitu. Jadi ketika ada di momen-momen ini biasanya ada kegiatan semacam buka bersama, pengajian, atau kegiatan-kegiatan lain, tarawih bersama, takjil bareng gitu. Pengadaan takjil maksud saya, itu bisa dijadikan kita untuk momen kita belajar bermasyarakat, hidup bareng orang itu kayak gimana, kita bersikapnya kayak gimana. Itu
bagus banget untuk dicari ketika momen-momen Ramadan seperti ini. Oke, jadi itu aja ya yang bisa kami kasihkan tips untuk kegiatan Ramadan kali ini. Dan seperti biasa kita sama-sama berdoa semoga Ramadan kita kali ini bisa berjalan dengan maksimal. Apa yang kita inginkan, ibadah-ibadah yang kita harapkan bisa kita laksanakan dengan maksimal. Pesan saya dan juga untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman juga, kita mulai deh untuk belajar mengurangi hal-hal yang bahkan yang mubah pun gitu, seperti scroll-scroll di YouTube, di IG. Ya kalau kemarin presiden kita menyuruh kita untuk social distancing, nah ini waktu Ramadan ini kita gunakan untuk social media distancing gitu. Kenapa? Karena kalau menurut saya pribadi itu akan menyita banyak sekali waktu kita, ya kan? Nah ini kita jadikan momen untuk ya udahlah, berhenti dululah sejenak, ya buka update aja, habis itu ditinggal lagi, nggak usah terlalu scroll karena itu nanti membuat waktu kita terbuang untuk hal-hal yang tidak kita sadari, nggak dicari tapi muncul aja gitu kan efeknya dari sosial media. Oke, itu aja dari kami bizaujati.id. Jangan lupa ikuti terus YouTube kami dan juga Instagram kami di @bizaujati.id. Jangan lupa di follow. Nanti tunggu video-video kita selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.